Oke, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan dan kita masuk ke sesi Bincang Pagi Show di yang Kreatif Club Fest 2023. Nah, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang mungkin sudah berpengalaman di bidang short movie perfilman. Asik, anak muda banget gak sih perfilman. Halo Kak Usnil, selamat datang di Bincang Pagi Show. Halo Kak Raisa, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah. Ini Kak Husna gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kemarin kan kayaknya abis graduate ya. Selamat wisuda ya Allah, akhirnya wisuda juga. Terus Kasih nanti banyak. abis ini sibuk-sibuk loker, cari loker segala macam ya nggak sih? Ada Iya. kepikiran mau ambil di mana gitu? Maksudnya mau fokus kemana? Ada gambaran nggak gitu? Oh, insya Allah udah ada gambaran. Insya Allah bakalan fokus lagi ke film. Balik Amin. lagi nih ke Jakarta gitu. Di tempat magang kemarin Oh, udah dihubungi sama atasan gitu untuk kerja bareng dia lagi gitu. wah. Nih kayaknya kalau bahas film nih kayaknya sebetulnya nggak akan ada habisnya gitu ya. Apalagi seorang Kak Husnil yang memang jurusan kuliahnya tuh memang perfilman, produksi film dan segala macamnya gitu. Jadi kayak, aduh, gimana ya kalau kita bisa mengenal lebih dalam nih kayak seorang penggarap film. Ya Allah, semoga itu betulan jadi doa sih. Bikin Amin. film sendiri, naskah bikin sendiri, nanti produksi sendiri itu tuh adalah ya amin lah pokoknya mah kalau Amin. kalau kita sebagai orang awam gitu ya kayak ngelihat film yang sering tayang tuh kayak ini keren banget editingnya gini-gini. Nah, untuk itu teman-teman semua nanti kita bakal tanya-tanya apa aja sih gitu pengalaman Kak Husnil atau ya seputar perfilman. Mungkin ada film yang udah tayang di YouTube, di bioskop gitu kali ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Nah, sekarang tuh nih sebelum kita masuk ke poin-poin pertanyaannya, sekarang kan lagi ini ya tanggal 9 besok ya, besok itu ada film Buya Hamka tuh menurut Kak Husnul gimana sih? Kayak dari rumornya yang aku dengar ya itu tuh bakal ada 7 jam dan itu thrillernya ada 3 sesi gitu, 3 volume. Nah, menurut Kak Husnul tuh gimana? Ya aku sebenarnya udah baca novel Buya Hamka karya Ahmad Fuadi sebelumnya gitu, dan tentu saja sangat excited sekali gitu menantikan film Buya Hamka ini gitu. Karena apakah sesuai dengan novelnya gitu? Karena kan orang pasti selalu membandingkan gitu. Kayaknya kerenan yang di novel deh, atau eh, apa ya, lebih atau yang lebih film yang lebih keren gitu. Ya tergantung lah nanti ini bakalan jadi apa ya, uh, euforia besar lah untuk para penikmat film gitu. Sangat-sangat menunggu kehadiran film ini itu. Ini bakal, kalau menurut aku sih bakalan jadi trending ya, bakalan jadi trending topik nih film ini gitu. Karena kan kita tahu lah siapa sosok Buya Hamka ya kan. Dan ini udah di Iya. film gitu. Apakah memang sesuai gitu dengan ekspektasi-ekspektasi para penonton nantinya. Mari kita Iya. tunggukan saja ya. Aku tuh sebenarnya pengen nonton, cuman ya karena ada kegiatan di kampung jadi kayak nggak bisa juga. Terus kayak 7 jam tuh ngebayangin 7 jam duduk. Mungkin kalau filmnya seru nggak akan kerasa kali ya. Cuman ya itulah melihat durasi film yang 7 jam bisa nggak ya gitu. Jadi nanti menunggu menunggu review dari orang-orang aja sih kalau aku ya. Oke. Oke, mungkin kayaknya langsung aja sih ke beberapa nih hal yang pengen kita tanyain, yang kita pengen ulik gitu dari Kak Husna sendiri. Nih, oke. Untuk pertama, boleh dijelasin nggak sih Kak, apa sih industri film itu? Tuh. Oke. Bismillah. Jadi industri film itu sebenarnya salah satu industri kreatif ya. Dia termasuk dalam industri kreatif yang mana itu memiliki karakteristik dan potensi yang besar sekali dalam perkembangan industri kreatif itu sendiri gitu. Karena di dalamnya itu apa ya? Itu merupakan suatu ekosistem yang besar. Di dalamnya itu ada perusahaan pembuat film, ada pemainnya, ada kru, ada distributor, dan nanti ada kritikus film gitu.
ketika film itu sudah jadi gitu. Jadi apa ya, industri film itu sangat besar sekali dengan peran-peran yang masing-masing kayak krunya itu masing-masing punya peran tersendiri di dalamnya gitu. Dan setelah itu apalagi ya ada distributornya yang untuk mendistribusikan film-film. Ada juga nanti salah satu termasuk ekosistem film itu adalah apresiasi film seperti ya kritikus film tadi, kehadiran mereka, dan juga festival. Nah, salah satunya termasuk dalam festival film begitu. Itu sih secara ringkas ya makna dari atau pengertian dari industri film itu sendiri gitu. Oke. Terus tahapan atau rangkaian dalam produksi film tuh gimana Kak gitu? Apa aja sih gitu? Mulai dari ada planningnya, ada castingnya, sampai nanti tayang di bioskop atau platform ya seperti ya sebut saja streaming online gitu kan banyak tuh platformnya. Nah itu tuh apa sih rangkaiannya gitu? Apa aja? Oke. Secara secara garis besar tahapan produksi film itu ada 3 ya. Ini ada praproduksi namanya, ada produksi, dan ada pasca produksi. Nah, praproduksi ini di mana semua direncanakan. Misalkan nih ada seorang produser, dia memiliki ide atau gagasan. Nah, dia yang menginisiasi biasanya sebuah proyek itu. Nah, nanti siapa yang akan menulis naskah, itu ada penulis naskahnya, kemudian dibicarakan lagi dengan sutradara bagaimana perkembangan alur atau plot film itu sendiri. Nah, kemudian di tahapan produksi ini juga produser itu dia kayak mencari dana, memilih kru. Nah, perencanaan-perencanaan seperti itu sebelum produksi film dilakukan. Nah, dan masing-masing departemen pun begitu, dia punya perencanaan setelah melakukan bedah naskah. Nah, itu pasti ada breakdown dari masing-masing departemen. Misalkan kostumnya seperti apa, make upnya seperti apa, uh, artistiknya seperti apa. Nah, itu masuk dalam perencanaan. Kemudian ada produksi. Nah, di produksi inilah semua perencanaan-perencanaan di awal tadi diwujudkan. Ya ada casting tadi tuh termasuk dalam praproduksi, pemilihan pemain ya kan. Nggak mungkin dong kalau misalkan nggak ada pemain di mana gitu, nggak jadi filmnya ya. Nah, termasuk itu casting, termasuk di praproduksi. Kemudian di produksi yaitu mewujudkan perencanaan-perencanaan di awal tadi yang akan nantinya di pasca produksi akan dibentuk atau dibangun atau di building yang sudah diproduksi tadi, alur ceritanya seperti apa. Nah, itu akan kelihatan nanti di pasca produksi menjadi sebuah film yang utuh gitu. Ada alur, ada ceritanya seperti apa, kronologi ceritanya gitu. Dan setelah pasca produksi ini, setelah film itu jadi, bagaimana sih supaya film ini diketahui banyak orang, ditonton oleh banyak orang. Nah, itulah tugas dari nanti distributornya. Itu apakah nanti film ini akan ditayangkan di bioskop atau di streaming online gitu, platform-platform online gitu. Itu tugasnya dari distributor-distributor film. Nah, kemudian atau akankah diikutkan festival. Jadi ada juga film yang cuma diikutkan festival aja tapi tidak tayang di streaming online, atau tayang aja di streaming online tapi tidak tayang di bioskop kayak gitu. Nah, setelah itu baru ada namanya apresiasi film nih. Apresiasi film salah satunya itu kayak review-review film. Nah, itu juga termasuk dalam ekosistem film nih. Review film biasanya oleh kritikus-kritikus film. Nah, biasanya mereka ada nanti ketika film itu sudah tayang, mereka mereview film tersebut atau mengkritisi film tersebut gitu. Ada yang berupa tulisan seperti dia menulis di blog, ada juga yang berupa video, dia rekam di YouTube gitu, dipublikasikan di YouTube. Itu sih tahapan secara ringkasnya. Seperti itu. Oke, ini kayaknya diskusinya daging banget, enak gitu. Jadi bagi yang penasaran nih sama perfilman, ada minat dan bakat mau memproduksi film, boleh sih nanti cari Kak Husnil di Instagramnya. Oke.
Oke, terus selain mungkin tadi kan kamu juga udah nyebutin banyak banyak orang-orang yang terlibat dalam pembuatan sebuah film. Nah, selain yang kakak sebutin tadi, masih adakah gitu orang-orang yang terlibat dalam pembuatan sebuah film selain apa tadi ada aktor, ada kru, ada distributornya. Mungkin selain itu apakah masih ada gitu? Oke, mungkin kalau secara apa ya, secara intinya memang itu ada kru, ada apa namanya, ada aktornya, pemain gitu, dan juga ada distributor. Ya salah satunya itu ada kritikus film. Walaupun mereka tidak terjun dalam proses produksi itu sendiri, tapi keberadaan kritikus film ini juga termasuk yang salah satu yang sangat di apa ya, sangat dinantikan gitu, atau sangat banyak orang-orang yang filmnya itu pengen dikritik sama dia gitu. Karena itu kayak apa ya, feedback. Ya, ini udah dibikin nih filmnya. Terus feedbacknya apa selain dari uh, penonton, selain dari penonton itu. Nah, salah satunya itu kritikus film. Nah, jadi para para kreator film ini bisa jadi lebih tahu gitu. Ini sebenarnya filmnya itu bagusnya di mana, tidak bagusnya di mana gitu. Atau apa yang bisa lebih apa ya, dikembangkan lagi gitu untuk pembuatan selanjutnya begitu. Nah, cuman terkadang kritikus film ini apa ya, orang-orang kayak apa ya, lebih kayak ya dia cuma bisa mengkritisi aja gitu, tapi nggak bisa bikin film gitu kan. Tapi sebenarnya itulah yang namanya apresiasi film. Harus ada orang-orang yang walaupun dia tidak terjun di dalam produksi sebuah film, tapi dia paham gitu, dia secara teoritis dia mengetahui seluk beluk film itu gitu. Nah itulah yang kayak dia dapat feedback. Nah ini loh yang sebenarnya masih bisa dikembangkan di film ini gitu, atau ini loh yang sebenarnya sesuai dan tidak sesuai gitu, karena kan film ini kompleks sekali gitu, kompleks di dalamnya kita bisa membicarakan politik, kesehatan, apapun lah itu. Nah itulah gunanya dari kritikus-kritikus film itu, salah satunya untuk kita lebih tahu nih mana yang kurang dan lebih dari film kita gitu. Terus apalagi ya? Mungkin itu sih, selebihnya ya kru yaitu ada produser, penulis naskah, sutradara, art director dan jajarannya gitu. Terus ada casting director dan jajarannya, telco gitu. Ada lighting, terus ada um, script continuity, ada itu masuk ke bidang penyutradaraan juga. Itu ada departemennya kostum, make up gitu. Terus pemain tentunya, terus nanti ada distributornya. Itu sih kalau yang untuk yang terlibat ya dalam proses pembuatan film. Oke, aduh makin siang kayaknya makin diskusinya makin enak nih. Ya. Aku sebenarnya banyak penasaran juga sih gitu. Nanti di akhir aku kayaknya mau tanya sesuatu. Oke. Oke, terus berapa sih Kak total durasi membuat satu film gitu? 3 bulan kah atau mungkin bisa lebih gitu? Oke. Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, pembuatan film pendek itu ya paling ya kalau di kampus nih kita bikin kan cuma film pendek sekitar durasi 15, 25 atau 30 menit lah gitu. Itu biasanya bisa 5 hari, 1 minggu, ya tergantung dari persiapan dari kru-kru agar gimana sih supaya memanfaatkan waktu seefisien mungkin gitu untuk untuk membuat atau memproduksi film itu. Karena kan kita juga dalam proses belajar ya, namanya juga di Ya. kampus kita masih proses belajar semuanya gitu. Jadi ada yang kayak kita 3 hari nih kita harus kelar, tapi malah molor 4-5 hari gitu. Itu udah biasa sih dalam proses produksi film pendek. Nah kalau misalkan film panjang, ini pengalaman aku kemarin waktu magang, itu aku magang 2 kali, dan apa ya, tipe atau genre filmnya itu pun berbeda gitu. Nah aku melihat bahwa apa namanya, durasinya itu juga tergantung dengan apa namanya, dengan genre filmnya gitu. Nah yang pertama itu aku syutingnya filmnya tentang sekolah remaja gitu kan. Itu ya percintaan remaja gitu-gitulah. Uh,
itu tuh aku cuma syuting 11 hari. Awalnya cuma 10 hari nih, sebenarnya bisa 10 hari, cuma waktu itu karena juga lagi COVID kan, ada beberapa pemain yang kena gitu. Nah, akhirnya diundur, ditunda, jadi nambah 1 hari lagi gitu. Biasanya tuh produser itu dia udah punya timeline gitu untuk ini syutingnya harus kelar dalam jangka waktu segini gitu. Karena bakalan kalau misalkan nambah lagi waktu syutingnya tuh bakal nambah budget ya kan. Nah, itu Ya, juga betul. pikirkan sekali gitu. Terus aku syuting yang kedua itu filmnya itu cukup cukup sulit karena ada ada filmnya itu cukup membicarakan tentang seks begitu yang cukup berat lah Paham. gitu. 18 ke atas lah gitu. Nah, itu butuh waktu untuk syutingnya aja itu 25 hari kalau nggak salah kami waktu itu syuting. 25 hari. Dan memang kayak 1 hari itu bisa cuma 6 scene, 7 scene gitu. Karena mengingat memang scene-scene-nya itu berat gitu. Berat dalam tanda kutip ya gitu. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya itu sehari itu bisa 10, bisa 12 gitu. Karena tergantung juga dengan ceritanya seperti apa gitu kan. Nah, dan aku melihat sangat berbeda sekali gitu film ketika aku magang di Jakarta melihat bagaimana profesionalitasnya sekali untuk produksi film itu gitu. Contohnya pas film yang 18 plus itu bener-bener kayak safety banget gitu dan kayak aku nggak nyangka aja ternyata bikin film yang seperti ini tuh begini ya gitu kayak ditemani kayak pemainnya juga ada ya sangat diperhatikan lah semua hal gitu. Ada psikolognya juga, ada coachingnya juga gitu kan, ada coachnya. Terus berbeda dengan film aku yang magang pertama itu karena mungkin ceritanya remaja, jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk menggarapnya gitu. Kalau yang kedua tuh cukup sulit. Nah, yang membuat produksinya itu bukan lama ya, tapi memang begitulah porsi setiap harinya gitu. Oh, untuk scene ini porsinya segini, untuk scene ini porsinya segini begitu. Ya untuk persiapan sih lebih lama lagi kalau menurut aku. Karena bagaimanapun untuk eksekusi yang bagus kita harus persiapan yang matang gitu kan. Harus sangat Betul. sangat matang agar ketika produksi itu waktu kita bisa lebih cepat karena nggak meraba-raba lagi gitu. Kita udah tahu oh ini scene ini nih bakal butuh ini dan ini ya udah setnya berdiri terus adegannya seperti ini gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan persiapannya yang nggak mateng, biasanya ketika produksi bakalan masih ada kayak meraba-raba. Ini kok di sini ya? Terus ini perasaan nggak ada nih di sini atau adegannya kayaknya bukan begini gitu. Jadi itu yang membuat produksinya makin lama. Gitu. Jadi durasi itu tergantung produksi atau filmnya seperti apa. Ya contoh aja kayak film Buya Hamka itu, aku lihat beberapa aku lihat behind the scene-nya itu mereka kayak ada adegan di kapal itu memang set dibikin dibangun gitu set kapalnya pakai green screen dan lain-lain. Nah itu tuh belum lagi nanti proses kalau green screen kan lebih lama ya untuk proses pembuatan melalui CGI-nya gitu kan untuk editingnya gitu. Jadi berbeda-beda sih, nggak bisa disamakan satu produksi yang A dengan yang B untuk durasinya. Itu aja sih. Oke. Ini juga aku juga mau sedikit mungkin sharing juga. Waktu itu aku enggak, bukan beberapa waktu lalu, kayak 2 atau 3 hari lalu aku tuh sempat nonton itu film horor yang judulnya Kodrat. Itu mungkin teman-teman ada yang tahu juga gitu, mungkin tahu juga tahu. Jadi aku nonton itunya juga kayak sesi si pemainnya itu diwawancara. Jadi mereka tuh bilang ngambilnya itu buat satu scene itu ada yang karena terhalang pandemi, jadi mulainya Desember nanti dilanjut lagi setelah pandemi gitu. Jadi aku tuh mikir awalnya dalam satu film itu kan berikut ya scene-nya abis ini terus ini gitu. Aku mikirnya itu tuh diambil tuh berurutan gitu. Aku sempat mikir kayak gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi ada ilmu baru juga gitu. Jadi kayak misalnya
scene 2 tuh di sini, scene 3 di sini. Jadi nanti lanjut terus gitu. Aku mikirnya kayak gitu, bukan dilakukan secara apa ya istilahnya yang mana yang memungkinkan di tag duluan gitu. Jadi aku mikirnya ya selurus itulah dulu karena memang bukan ahlinya gitu. Jadi setelah ngobrol-ngobrol sama Kak Husnil, wah ya juga gitu kan nggak mungkin satu hari scene-nya berurutan. Mungkin nanti kalau misalkan scene yang kedua malam, tunggu malam dulu di hari pertama gitu. Padahal di hari pertama eh, dari pagi sampai siang itu bisa beberapa scene. Tapi aku mikirnya nggak sampai ke sana gitu. Ya, Aduh, terus nih, menurut kakak, film-film besar Indonesia tuh kayak Laskar Pelangi, ada The Raid juga, itu bisa sukses internasional tuh apa sih faktornya gitu? eh, kalau menurut aku ini sih distribusinya ya, mungkin distribusinya yang gencar-gencaran gitu. Dan juga memang filmnya itu bagus gitu. Seperti film Laskar Pelangi waktu itu gimana ya, ceritanya sangat orisinal sekali, terus memang menceritakan anak-anak yang ada di Bangka gitu, dan apa ya, jadi angin baru lah untuk perfilman Indonesia saat itu setahu aku gitu. Terus The Raid juga, The Raid itu kan salah satu yang memang genre film yang sangat apa ya, awal kalau dulu tuh cukup sulit kita temui di perfilman Indonesia. Itu kan apa, aksi ya kan, Ya, aksi, terus action. juga ya action, terus film itu juga disutradarai oleh apa, sutradara luar negeri gitu, aku lupa namanya siapa. Nah, mungkin itu juga salah satu faktornya gitu. Pastilah dia udah berkecimpung di apa, di industri-industri yang lebih besar gitu daripada di Indonesia gitu. Dan menurutku itu nggak akan sulit ya untuk dia apa, mengembangkan cerita tersebut gimana, karena seorang sutradara itu pasti kayak apa ya, orang nganggapnya dia nih yang punya film gitu kan, karena Ya. seluruh elemen kreatifnya itu dia yang apa, dia yang menghandle gitu, jadi dia udah tahu nih porsi untuk actionnya itu seperti apa, setnya seperti apa untuk bisa tembus ke uh, apa, ke internasional gitu. Itu sih menurut aku. Jadi salah satunya itu, terus distribusi film itu yang mungkin gencar-gencaran juga gitu. Terus emang film itu tuh bagus gitu, dan apa, diterima dimanapun gitu. Itu sih sebenarnya masih banyak lagi faktornya, tapi mungkin salah satunya itu. Oke, terus apa aja sih ini menurut kakak tantangan besar anak muda tuh dalam industri film? Kan maksudnya di Indonesia sendiri salah satunya itu banyak orang-orang yang nggak bisa mengakses hal-hal itu gitu loh. Maksudnya masih banyak anak-anak yang mungkin dia punya bakat, tapi dia nggak tahu nih mau kemana gitu. Apalagi yang tinggal di daerah terpencil gitu-gitu. Itu tantangannya, maksudnya gimana gitu. Seenggaknya bisa dia mengetahui, oh ada loh industri film gitu. Saya tertarik, tapi gimana? Saya jauh gitu dari keramaian ibu kota gitu misalnya. Oke. Kalau menurut aku sih tantangannya kalau misalkan dilihat sekarang dengan teknologi yang udah semakin berkembang saat ini, mungkin apa ya, ya akses mungkin juga terbatas gitu kan. Cuman sekarang apa-apa kita bisa belajar kok otodidak gitu. Seperti ya kita ada YouTube nih, kita bisa belajar dari YouTube. Sekarang tuh ilmu-ilmu itu udah berseliweran di mana-mana gitu. Tergantung kita mau nggak gitu. Kita mau nggak untuk belajar, untuk membuat apa ya, komunitas sendiri. Kalau misalkan memang kita sulit gitu untuk mendapatkan akses-akses atau apa ya, ya akses kayak ada nggak sih komunitas film di daerah ini gitu. Kayak gitu itu apa ya, lebih kitanya aja sih yang lebih harus berani untuk mencoba gitu. Dan sekarang kayak bikin film pun nggak harus dengan apa alat-alat yang memadai gitu, bisa dengan handphone gitu. Banyak kok lomba-lomba yang apa, memperbolehkan menggunakan smartphone gitu. Siapa sih sekarang yang nggak punya smartphone gitu kan? Tergantung Ya. kreativitas kita aja lagi kan, gimana supaya uh, film yang kita buat dengan smartphone ini bisa
bisa ditonton orang, bisa mengikuti perlombaan mungkin, atau bisa lebih dikenal gitu. Itu aja sih, lebih kita sebagai generasi Z yang internet tuh kita udah nggak sulit untuk mengaksesnya. Itu kita aja sih yang harus berpandai-pandai mencari informasi gimana supaya bakat kita itu tersalurkan untuk misalkan bikin film. Ya itu sih. Terus tantangan lainnya mungkin keberanian sih menurut aku. Gimana kalau misalkan sebenarnya udah ada kok, kayak kita nggak ada dana, ini ada kok pitching forum namanya, kita bisa kok mengajukan ide kita ke sana gitu. Tapi kita berani nggak gitu ya kan? Kita punya keberanian nggak untuk itu gitu, untuk mengikuti itu gitu. Dan memang lebih lebih manfaatkan aja sosial media. Sekarang ada banyak tuh sosial media yang sekarang nggak susah kok untuk kayak TikTok FYP-nya gitu kan, atau di Instagram gitu bikin video-video pendek aja dulu gitu. Intinya terus berlatih aja sih, berlatih dengan akses-akses yang ada sekarang, contohnya internet, YouTube gitu-gitu sih. Itu aja menurut aku. Mungkin lebih kayak harus lebih berani lagi untuk berkarya tanpa mendengarkan tanpa mendengarkan pandangan orang lain yang kayak menjatuhkan kita gitu. Itu aja sih. Oke. Ini selanjutnya kayaknya pertanyaannya lebih ke apa ya? Kita semua rata-rata tuh kayak gitu, jadi termasuk aku pribadi gitu. Jadi gimana sih Kak menurut Kakak cara untuk menumbuhkan kesadaran orang-orang supaya bisa nonton film secara legal? Karena kan sekarang tuh banyak tuh, aduh ya Allah, merasa tertampar ya saya ya Allah. Suka banget cari link-link haram gitu, dalam tanda kutip link haram. Tapi ya gitulah, maksudnya mungkin untuk kita nonton secara legal ada biaya yang sulit untuk kita keluarkan. Nah, itu menurut Kakak gimana? Menumbuhkan kesadaran orang supaya bisa nonton film secara legal. Oke, mungkin kalau menumbuhkan kesadaran mungkin bisa dimulai dari diri sendiri gitu. Kayak aku gimana ya, selama aku menjadi mahasiswa juga kayak ada tuh terbersit kayak ini gue nonton gini gimana ya. Pernah juga gitu kan, pasti pernah ya, kita pasti nyari-nyari link-link seperti itu pasti pernah gitu. Iya. Cuma setelah kayak terjun di dunia perfilman gitu, itu kayak ngerasa wah ternyata nggak mudah loh orang bikin ini gitu. Ternyata sebegitu effortnya gitu. Kok kita dengan mudahnya nonton dari link-link seperti itu gitu. Biasanya sih, cuman sekarang kan udah ada kemudahan seperti ada platform streaming online, Netflix, Viu, WeTV ya kan, masih banyak yang lain-lainnya gitu kan. Nah mungkin kita bisa mulai dari situ dulu, atau misalkan kayak di daerah kita kan bioskop kan terbatas banget ya, kayak Iya, susah banget gitu, cuma satu doang di pusat kota gitu kan, emang kayak di harus kota-kota pergi lainnya jauh sebenarnya kan. gitu. Iya jauh, kita butuh biaya, pasti mikir, aku aja kayak mau nonton, aduh belum lagi ongkos ini makan, pasti mikir kan. Gimana gitu ya Allah, kita apalagi kantong mahasiswa biasanya gimana gitu kan, apalagi kayak udah akhir bulan gitu, makannya di kos cuma pakai mie instan gitu kan, gimana kita mau nonton gitu ya. Ya jadi Ya, curhat ya gitu. nggak Jadi apa-apa. lebih kayak kita aware dari diri kita sendiri dulu gitu, kita tumbuhkan kesadaran gitu dari diri kita sendiri dulu, baru deh kita influence ke orang-orang, ke teman-teman terdekat mungkin, supaya kita nggak nonton melalui link-link haram itu gitu. Karena platform online kan udah ada sekarang kayak Netflix ya, yang aku sebutin tadi lah gitu. Itu pun juga nggak mahal kok gitu, bisa sharing kan, harganya juga udah sangat-sangat murah kalau menurut aku untuk mahasiswa gitu. Dan itu pun kita bisa nonton sebulan gitu, nggak yang per hari gitu kan. Jadi ya usahain aja dulu untuk nggak berusaha untuk mengatakan ke diri kita sendiri, cara kita mengapresiasi karya orang lain itu ya seperti itu gitu, tidak menontonnya secara ilegal gitu. Karena kayak misalkan di bioskop nih, filmnya tuh udah tayang di bioskop gitu kan, kayak udah mau selesai gitu, tapi kita juga belum bisa nonton, tunggu aja, biasanya itu di platform online bakalan ada, cuman prosesnya cukup panjang gitu kan. Mungkin kita habis sebulan atau 2 bulan setelah film itu tayang di bioskop baru tayang di platform online gitu.
Karena menurut aku sayang juga ketika film-film di bioskop itu nggak tayang di platform online gitu. Karena sekarang kan apa-apa serba online ya. Jadi eh, penonton itu yang banyak ya di ketika film itu tayang di platform online gitu. Itu pun juga jadi ini kan jadi apa ya jadi pemasukan juga nih untuk para distributor filmnya gitu. Untuk film tersebut itu sih. Ya sangat apa ya lebih mengingatkan diri lagi sih kalau menurut aku ya. Ya. Itu aja sih. Mungkin Oke. kita bisa juga menyebarkan kayak apa namanya ya mengkampanyekannya lah gitu dengan orang-orang sekitar kita agar nggak nonton secara ilegal gitu. Itu sih. Atau sebenarnya sekarang aksesnya pun juga udah bisa kok. Misalkan kita ada komunitas, terus kita pengen gimana supaya kita nonton filmnya nggak ilegal gitu. Kita bisa loh minta ke perusahaannya, ke perusahaan film itu kalau kita mau menayangkan film ini di sini gitu. Nah itu biasanya kita bisa ngajuin proposal gitu. Kita Oh. ajukan proposal, nanti kalau disetujui itu kita dikirimkan linknya, itu nanti akan diperbolehkan tuh tayang. Soalnya aku di kampus juga udah pernah itu beberapa kali kayak filosofi kopi waktu itu, terus Surau dan Sile, Liam dan Laila gitu. Itu tuh waktu tuh kayak beberapa udah lumayan pernah tayang di bioskop kan beberapa bulan gitu. Terus kami pengen banyak yang belum nonton. Nah, ya udah kita masukkan proposal ya akhirnya disetujui ya dengan syarat dan ketentuannya gitu. Terus kayak apa kemarin tuh ya? Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas gitu-gitu. Hmm. Nah, itu juga pernah tayang di kampus. Seperti rindu dendam apa ya itulah judulnya aku lupa. Oke. Hmm. Terus apa aja sih Kak menurut Kakak nih support dari pemerintah atau dari swasta untuk anak-anak muda yang passionnya di bidang perfilman? Oke, kalau sebenarnya kalau sekarang itu pemerintah udah sangat sangat mensupport sekali, apalagi apa namanya dengan adanya kemarin tuh ada kayak dana dari Kemendikbud untuk apa namanya untuk film-film atau ide-ide yang bagus gitu. Nanti kalau misalkan terpilih, mereka mendapatkan dana untuk produksi film. Waktu itu senior aku pernah tuh ada dia produksi jadi film apa ya naskah teater gitu dijadikan film. Nah itu tembus tuh di Kemendikbud dan akhirnya filmnya di naskah tersebut diwujudkan gitu dalam bentuk film. Selain dana dari pemerintah kayak dari Kemendikbud, terus sekarang pun kalau dari swasta misalkan ada pitching forum. Jadi pitching forum tuh program yang didedikasikan untuk memfasilitasi dan mengembangkan project gitu yang diajukan oleh si pembuat film atau filmmakernya kepada perusahaan-perusahaan gitu. Contohnya biasanya tuh View ada tuh ngadain pitching forum untuk naskah-naskah yang apa namanya ya yang nanti akan ada apa presentasi naskah dari si pembuat film. Nah, kemudian dikurasi apakah ini layak atau tidak untuk didanai gitu. Nanti akan tayang di View. Biasanya ada tuh View tiap tahun setahu aku ngadain pitching forum itu. Terus juga nah di pitching forum itu juga biasanya kita dipertemukan dengan para investor. Nah, itu di situ tuh para pembuat film kan presentasi nih. Ini loh ide cerita saya, seperti ini loh premisnya, sinopsisnya begini gitu. Nah, biasanya tuh bakalan ada investor-investor film misalkan dia tertarik gitu. Nah, mereka ya bisa aja gitu untuk meletakkan dananya ke kita untuk kita produksi filmnya gitu. Ada juga apa namanya pitching forum, Kemendikbud, sama kalau dana-dana swasta gitu biasanya ada juga dari beberapa perusahaan. Tapi biasanya mereka kayak request, saya pengen bikin film yang seperti ini loh gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau untuk pendanaan sih banyak kok sebenarnya di mana-mana gitu. Termasuk juga festival-festival film. Kalau misalkan ada festival gitu, biasanya mereka menyediakan sesi pitching forum gitu.
Nah, kalau misalkan kita tertarik ya sudah kita datang ke sana, presentasikan cerita kita, ide ceritanya dengan sebaik mungkin gitu. Gimana supaya apa namanya produser ataupun investor-investor itu tertarik nih dengan cerita kita agar supaya film apa cerita tersebut terwujud dalam bentuk film gitu. Itu sih. Jadi menurutku pemerintah udah mensupportnya ya salah satunya dengan dana Kemendikbud itu. Tuh. Duh, pertanyaannya tinggal dikit, tapi ini daging banget. Aduh, gimana ya? Aduh, nah, jadi, selanjutnya boleh diceritain nggak sih Kak pengalaman Kakak sebagai penulis naskah dari film-film yang udah Kakak garap? Oke, kalau sebenarnya aku di kampus bukan yang spesialisasi menulis naskah gitu. Aku lebih ke pengkajian film gitu. Cuman beberapa teman-teman gitu senior juga mempercayakan gitu untuk aku menulis naskah. Kalau sejauh ini aku menulis naskah film pendek ya. Ini film pendek untuk di kampus itu udah 3. Yang pertama itu judulnya Lara, itu film tugas akhir. Terus yang kedua Bavana, film tugas akhir juga. Sama yang ketiga nih judulnya masih belum dapet nih, cuman naskah udah jadi gitu kan. Itu untuk film tugas akhir juga gitu. Uh, Oke, selanjutnya nih Kak, boleh nggak sih diceritain pengalaman Kakak sebagai penulis naskah dari film-film yang udah Kakak bikin selama ini? Oke, mungkin kalau nulis naskah belum seberapa sebenarnya. Cuma beberapa buah yang aku tulis itu selama aku jadi di kampus itu ada 3 naskah film pendek. Yang pertama itu judulnya Lara, itu naskah tugas akhir juga. Bavana, naskah tugas akhir. Sama yang ketiga ini lagi proses udah jadi naskahnya. Cuman di judul kayak masih apa ya? Masih bingung ini judul yang tepat tuh apa gitu. Nah, apa namanya? Kalau untuk dalam prosesnya sendiri itu lebih apa ya? Sebenarnya aku kayak nerima ide dari si sutradara, dia pengennya filmnya seperti ini nih, filmnya gini gini gini, ntar pemainnya seperti ini karakternya. Nah, di situ aku lebih kayak mengembangkannya sih, lebih mengembangkan naskahnya, apa mengembangkan ide ceritanya. Jadi aku untuk ketiga film ini aku udah dapat ide cerita dari mereka gitu karena mereka yang si pemilik karya ini pasti dong mereka punya apa ya punya keinginan sendiri. Aku pengennya film tugas akhirku kayak gini gitu. Nah, jadi aku lebih ke mengembangkan. Kalau dibilang sulit dan tidak sulit, gimana ya? Itu aku nulisnya ada genre romance waktu itu tuh pertama kali aku nulis yang genre romance, terus itu cukup menantang sekali gitu. Terlebih sutradaranya pengen bermainnya tuh di kata-kata gitu, di dialog dialog yang memang apa ya manis tapi tidak lebay gitu. Nah itu aku jadi PR nih nyari gimana gitu bikin dialog romance gitu tapi manis tapi nggak lebay gitu. Nah itu terus yang kedua film Bavana. Kalau film Bavana ini lebih kayak cerita itu apa drama keluarga lah gitu antara ada adik dan abangnya autis gitu. Terus ya tentang perjuangan hidup mereka lah gitu. Yang ketiga ini juga drama keluarga itu tentang apa ya sosok ayah yang kayak dia itu sibuk mencari uang tapi nggak apa kurang perhatian ke anaknya gitu gitulah sampai anaknya tuh kayak merasa dia cuma hidup berdua doang sama ibunya gitu gitu. Dan dari ketiga film ini kesulitannya lebih apa ya aku mungkin untuk apa ya untuk requestan dari pengkarya-pengkaryanya ini gitu. Dia pengennya request misalkan karakternya seperti ini. Cuman kayak aku lebih banyak ngasih masukan lebih baik seperti ini gitu. Iya sering berbenturan lah gitu pemikiran kami. Cuman alhamdulillah apa-apa kami selalu diskusi gitu kan. Selalu ada pengennya seperti apa. Nah, ini yang dari aku, ini yang dari dia gitu. Kadang aku juga pernah bikin kayak 2 naskah gitu. Ceritanya sama, cuman ini yang dari sisi aku seperti ini nih, yang dari sisi dia seperti ini aku bikin. Ya ada gak ya gimana ya? Bisa dibilang gampang-gampang susah lah bikin naskah itu gitu.
apalagi sesuai requestan dari pengkaryanya gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya diskusi, kita selalu diskusi, misalkan udah ada draft satu, kita diskusikan, oh kayaknya ini bagusnya seperti ini, pasti juga mempertimbangkan mempertimbangkan Miss Ongsinnya, mempertimbangkan artistiknya seperti apa, iya segala macamnya dipertimbangkan. Kalau rasanya ini nggak perlu ya udah kita buang. Kalau rasanya oh ini kayaknya kurang nih ya udah kita tambahkan gitu sih. Ya begitulah kira-kira pengalaman aku bikin naskah film pendek ya. Itu sih. Oke. Ini terakhir tapi nggak terakhir banget ya, pokoknya gitu. Last but not least ya, pesan kakak untuk Gen Z di luar sana yang sedang mengembangkan bakat minatnya itu dalam industri film tuh apa? Oke. Pesannya, kalau menurutku kita kalau mau jadi seorang filmmaker, kita nggak harus kok sekolah film, kita nggak harus kuliah film gitu. Sekarang pun akses udah akses internet udah sangat-sangat mudah sekali kita dapatkan gitu. Kita bisa belajar dari mana aja, di mana aja dan kapan aja gitu. Jadi untuk kalau kamu pengen berkarya ya udah berkarya aja. Kamu nggak tahu ilmunya banyak kok di mana-mana. Sekarang ilmu itu udah berseliweran gitu. Udah di YouTube ada, internet, di mana-mana blog-blog yang bisa teman-teman baca atau ikuti orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Misalkan sutradara-sutradaranya atau sinematografernya gitu atau penulis naskahnya gitu. Karena aku juga seperti itu, aku walaupun aku udah sekolah film tapi aku tetap mengikuti orang-orang seperti itu. Dari situ aku kayak tahu, karena biasanya kan mereka pasti ada kayak wawancara dengan apa namanya, dengan channel YouTube ini dan itu. Di situ kan mereka berbagi pengalamannya kan. Nah, itu kita juga bisa belajar. Ada juga kok sutradara yang kayak apa ya, yang dia memang membagikan pengalamannya, ilmu-ilmunya itu di YouTube channelnya sendiri gitu. Terus apa ya, ya intinya jangan jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk berkarya, walaupun cuma dari HP aja gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu namanya kita apa namanya, kita udah berani memulai aja itu udah hebat gitu. Intinya kita jangan pantang menyerah, harus walaupun nggak ada budget gitu kan. Biasanya kan kita pasti nggak ada ini nih, nggak ada budget, nggak ada alat-alatnya, nggak ada ini, banyak alasan gitu kan. Tapi setidaknya kita coba aja dulu, mulai aja dulu, seperti apapun hasilnya nanti ya itu namanya proses belajar gitu kan. Oh ininya kurang, itunya kurang, nggak apa-apa, kita yang penting harus terus belajar. Karena dari proses belajar itu ketika kita tahu kesalahannya, oh salahnya di sini, oh nanti bisa diperbaiki di selanjutnya seperti ini gitu. Dan jangan lupa untuk minta saran-saran dari teman-teman, dari orang-orang terdekat kita gitu, yang apa ya, yang sekiranya bisa ngasih feedback ke kita gitu. Dan apa namanya juga sekarang ada kok kayak kelas-kelas online kalau kita mau, misalkan kita nggak kuliah atau sekolah film. Sekarang banyak kok kelas-kelas online penulis naskah, kelas online bikin video, kelas-kelas online gimana jadi sutradara gitu. Sangat-sangat banyak, tinggal kita mau apa enggak untuk memilih hal itu gitu. Tergantung kepilihan kita aja lagi gitu. Mungkin itu aja sih, jangan berhenti berkarya, terus berani mencoba, memulai, karena kita nggak akan pernah tahu kalau nggak pernah mencoba untuk memulai sesuatu itu gitu. Itu aja sih ya Kak mungkin. Ya betul, karena pepatah pun mengatakan kalau ada kemauan ya pasti ada jalannya gitu. Ya, Yang benar. penting mau dari diri sendiri dulu untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Oh kayaknya di sini nih passion saya, aduh coba deh gitu. Maksudnya ya dalam segala hal gitu kita harus berani mencoba. Apalagi kalau film ini kan termasuknya ada jejak digital. Kita bisa ngelihat film ini 10-20 tahun ke depan, bahkan nanti ya sampai kita udah punya anak, punya cucu gitu kan. Orang-orang yang ngegarap film sekarang nanti dia bisa nunjukin ke anaknya gitu, ke cucunya. Jadi memang jejak digital itu tuh yang bikin kita, oh saya dulu pernah kayak gini. Yang penting mah mau aja gitu.
Ya, itu juga jadi suatu kebanggaan gitu karena kayak aku Iya, dari kuliah tuh bisa dibilang udah lumayan banyak gitu kan ikut produksi-produksi film gitu ya. Kadang aku ikut di wardrobe gitu, di bagian kostum, di make up, di script continuity gitu, di casting kan, casting departemen. Ya di berbagai bidang lah, walaupun kayak apa ya, walaupun kayak nama kita cuma ada di kredit title gitu kan di akhir gitu, tapi itu satu kebanggaan loh, ini kostumnya saya loh yang milih gitu. Aku sering tuh waktu itu, waktu penayangan film di kampus gitu kan, itu saya loh yang kostum desainnya gitu, atau ini saya loh yang di bagian make up waktu itu jadi satu kebanggaan tersendiri gitu, kita punya karya seperti itu gitu, kita pernah berada di produksi itu gitu. Apalagi waktu aku magang juga, waktu itu ada film yang kedua itu kan tayang di bioskop kan. Aku belum sempat nonton, cuman waktu itu atasan aku tuh dia bikin video kan, di story-nya, di bikin story ada nama aku gitu. Dia ngetek kan kayak, wah masya Allah akhirnya gitu kan. Ada nama aku nih di layar besar itu gitu. Itu jadi satu kebanggaan sih yang bikin kita semangat lagi untuk terus berkarya gitu. Itu sih. ya, ya, ya sama sih sebetulnya. Apa ya? Juga banyak orang-orang yang kayak di kapan ya ada di posisi itu gitu. Ya, pertanyaan itu akan terjawab kalau misalkan kita punya kemauan untuk memulai, punya keberanian untuk memulai. Benar, benar sekali. Kata aku sih kayak gitu. Ini apa ya? Apalagi ya? Kayaknya udah cukup. Oke, maksudnya diskusinya udah banyak banget pertanyaan yang terjawab, yang rasa penasaran kita udah terjawab tuh udah kayaknya udah cukup deh. Kayaknya ya mungkin kita bisa diskusi lagi next time. Terima kasih Kak Husnil sudah menyediakan dan menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sama kita di sini. Semoga juga Sama-sama. ketika video ini nanti tayang dan rilis gitu banyak orang-orang yang tertarik kepada industri film ya sebetulnya nggak harus dalam apa ya ya tergantung bakatnya mau di mana gitu mau coba di sini boleh mau coba bikin naskah juga bisa karena seperti kalau Husnul ini kan beliau serba bisa gitu bisa nanti di casting bisa, nanti bagian wardrobe bisa, bagian nulis naskah bisa gitu. Jadi tergantung kita keinginannya dan kemauannya dan mau belajar di mana. Nah itu. Ya, benar. Ya, intinya belajar sih, karena kalaupun kita nggak tahu gitu, tapi kita mau belajar bisa kok, pasti bisa gitu. Karena aku waktu magang juga di bagian casting, sebelumnya nggak pernah nih di kampus, aku nggak ngerti gitu casting itu seperti apa gitu. Cuman ketika aku memilih casting di magang, itu bener-bener aku diajarin dari nol gitu, semuanya gitu. Jadi nggak usah takut gitu, cukup kita temukan aja, kita mau, kita coba belajar, apapun bisa gitu. Ya, oke, mungkin kayaknya juga udah banyak banget dan panjang banget nih waktunya. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Husnil sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang sama kita. Selanjutnya dikembalikan ke MC untuk next session. Terima kasih.